Setelah hari itu, keesokannya kami bertemu kembali, lalu keesokannya lagi, dan keesokannya. Setiap malam dia juga selalu mengajukan bertukar bersenja. Pada isi pembahasan kami, apa waktunya dekat dengan tadi dimulainya kalian sebagai bapak dan kekasih. Setiap minggu biasanya kami bertemu 2-3 kali, dan itu berlangsung jika tidak salah selama 3 bulan sebelum akhirnya dia menyatakan perasaannya dan mengajak menjalin hubungan. Mungkin Ian menganggap kami tak membatasi tempat kencan, misal ke tempat terbuka sekalipun. Orang-orang juga pasti melihat dan sadar dengan bagaimana kelihatannya aku dan suamiku waktu itu, tapi sebenarnya mereka cukup mengerti dan tidak menjadikannya suatu berita besar. Begitu rupanya. Sebab itulah aku bersyukur dan berterima kasih atas pengertian mereka. Sang jurnalis mengaku kemudian melihat buku catatannya. Jadi, 2,5 tahun itu waktu yang cukup untuk mengenal seseorang. Baiklah, jadi apa yang membuatmu yakin untuk memantapkan hati menerimanya ketika dia melamarmu? Aku sudah merasakannya, bahkan saat hubungan kami masih 3 bulan. Bahkan aku bisa hidup bersamanya, bahwa dia orang yang tepat untukku, dan bahwa hanya dia yang bisa membuatku merasa benar-benar perasaan seperti ini. Berbicara tentang keyakinan, apa mungkin kau punya sesuatu yang menahanmu? Karena jika keadaan saat ini terpaku waktu itu, maka beritanya akan menjadi yang pertama kali untukmu terkait kehidupan pribadi bersama pasangan. Ceritanya akan sedikit panjang dan bisa jadi aku berubah emosional. Aku tak bisa lagi merasakan itu, dan itu selama hampir 2 tahun. Aku bahkan tidak berani mengunjungi makamnya karena tahu aku tak akan bertahan selama lebih dari 3 menit di sana tanpa menangis. Apa perasaan kehilangan itu yang menjadi penghalang bagimu membuka hati semacam trauma? Alami semacam trauma. Kupikir itu lebih seperti luka-luka yang kumiliki selama bertahun-tahun dan sampai berpudar lalu bergantung pada diriku sendiri. Dan itu hanya dia yang bisa, atau sejauh itu memang hanya dia laki-laki yang kau temui? Karena pekerjaanku sudah pasti aku membahas banyak pria di satu waktu, bahkan sekaligus, tapi suamiku satu-satunya yang berbeda. Dia benar-benar rasa. Ia menunduk dan tersenyum tipis. Matanya mungkin saja dapat mengeluarkan air mata saat ini, tapi hanya dengan melihat wajah dan juga suara berat sang suami itu sudah lebih dari cukup memberinya tenaga. Dia sangat baik dan penyayang, dan itu juga bagaimana cara menempatkan dirinya untuk menghargaiku dalam tingkat yang memang di bawah itu sangat menyentuh. Kuharap kata-kataku jelas. Secara keseluruhan, suamiku adalah satu-satunya orang yang dapat kupercaya selain keluargaku. Dia sangat berarti untukku, dan aku bahagia dapat menjalani kehidupan pernikahan kami sebagai istri. Kau punya perasaan yang sangat dalam untuknya. Aku sampai dapat merasakannya. Jurnalis itu meraih tangan Ian. Kau telah menjadi kuat bahkan sebelum bertemu suamimu. Ian sangat hebat. Aku salut padamu. Terima kasih. Sekarang jika boleh beralih, tentu saja selagi dalam masa pacaran, hal apa saja yang sering kalian lakukan seperti kencan mungkin, atau jalan-jalan atau liburan dan menginap bersama?
kayak dari suamiku, dia sebelumnya telah lama sakit tapi kemudian mengalami penurunan drastis saat mungkin 5 bulan setelah kami resmi menjalin hubungan. Karenanya aku dan suamiku banyak menghabiskan waktu sambil menjaga dia di sana. Kau tidak maaf protes atau apa karena terlalu sering berada di sana? Tidak, aku mengerti perasaannya. Aku kehilangan ayahku lebih dulu, jadi keinginan untuk selalu berada di samping ayah sebelum dia membuskan nafas terakhir. Tidak langsung kau mengatakan bahwa dia menghadapi keadaan yang sama denganmu dulu, yang mengenal pelan miliknya sedikit lebih sulit. Kenapa begitu? Dia bilang begitu, tanya menyanyikan jurnalis dengan alas hibah. Ya, dia bilang begitu padaku. Lalu apa yang terjadi? Apa yang kau katakan padanya? Aku menangis. Aku bilang bersamanya aku tak akan pergi biar apapun keadaannya. Dia sampai bertanya 2 kali aku betapa aku mau dia atau apa. Aku tidak akan menyesali pilihanku. Mungkin dia berpikir jika itu wanita lain maka dia harus dari tinggalkan. Ian mau. Aku hanya bisa memberikan satu jawaban pada waktu itu. Aku bilang jika aku tidak punya alasan lain lagi selain karena aku mencintainya, aku ingin bersamanya, tidak ada yang lain selain dia. Tidak, kau melakukan hal yang benar. Percayalah, kehidupan pernikahan yang indah dapat dari kerja keras dan pengorbanan. Apalagi aku yakin dengan melihat kegigihanmu. Suamimu langsung berkata di dalam hati bahwa memang kaulah yang harus dia nikahi, kau orang yang selalu ada untuknya. Ia tertawa kecil. Dia sebenarnya bukan termasuk pria yang romantis, jadi aku ragu dia berpikir sampai sana. Dia tidak suka basa-basi, banyak pria keren seperti itu. Ya, begitu, dia memang keren. Saat itu kondisinya kami punya pertengkaran kecil, jadi aku sama sekali tak curiga saat dia mengajakku bertemu di taman malam itu. Kupikir dia ingin membereskan pertengkaran kami, tapi ternyata dia malah berlutut mengulurkan tangan lalu melihat cincin yang katanya telah dia siapkan 3 bulan yang lalu. Dan itu kau bilang suamimu tak romantis. Di mana-mana semua wanita pasti tersentuh jika dia melakukan begitu. Ya, mungkin kau benar. Sepertinya temanmu patut diberi hadiah karena telah mempertemukanmu dengan belahan jiwamu. Oh, dan juga aku masih ingat betapa gemparnya orang-orang saat pernikahanmu diumumkan oleh agensi jodoh. Memang tak ada yang tahu. Aku juga sama tak menyangka dia akan suamiku. Hanya berpikir akan berlaku apa saja selama sehari di pesta pernikahan. Itulah takdirnya, mengetuk jurnal itu menutupi buku catatannya. Takdir indahnya tuliskan Tuhan untuk orang-orang baik dan tulus seperti kau dan suamimu. Terima kasih. Sekarang karena sesi kita berakhir, aku nanti akan mengirimkan hasilnya pada manajermu. Jika ada yang ingin kau sunting, segera hubungi aku sebelum dia 3 hari berlalu sejak hari rekamannya dikirimkan. Ya, tapi aku yakin orang-orang jauh lebih ingin tentang kalian daripada hal-hal dalam karir yang baru terjadi. Bang, panas lalu diisi reporter. Dia terkekeh. Ini semoga berhasil. Kami pamit, sampai ketemu lagi INC. Yung nunggu di ruang sebelah sana. Ian naikkan alisnya suamiku.
di sini, dan tiba-tiba memang tadinya aku ingin membawakan minuman, tapi rupanya dia tidur di sofa. Nona langsung saja, dia harus cepat jika meliputi Yung. Biasa dia akan memberitahu lebih dulu sebelum kemarinya duduk nempel sambil memandangi wajah suaminya dari samping. Dia pasti capek kan tadi malam saat kami tak mendapat tidur yang cukup. Jika kamu pulang, kita bisa pulang sekarang. Kukira kamu tidur. Tapi kawan ini dari sponsor. Aku sudah membelinya, jadi gunakan dan bawa pulang. Kamu benar-benar, kenapa kamu menangis? Tidak ada menangis. Mataku menunjukkan sebaliknya, padahal aku sudah meminta mereka untuk mengizinkan riasanku dan membuat mataku tidak terlihat seperti habis menangis. Tapi kamu tetap sadar. Ian mengusapi pisang suami, karena kamu kenapa kemari? Suami, semua selesai lebih cepat, jadi aku pulang lebih dulu. Aku ingat aku juga punya janji padamu. Janji, aku masih harus mengganti produk perawatanmu yang kubejakan tadi malam. Ya sudah, aku jawab, aku bisa memperbaikinya sendiri. Aku sekarang tidak, jadi mall sayang, kemanapun yang kamu mau. Kamu tahu wawancara tadi tentang kita, aku menceritakan hari pertama kita bertemu. Aku sudah dengar dari manajermu, dan langsung memberitahu semuanya. Tidak semuanya juga, makanya tadi kudanya kenapa kamu menangis. Aku terharu karena aku dipertemukan denganmu. Dia masih menyadikaninya sembari merangkul bahunya. Aku juga sangat bersyukur bertemu denganmu. Kamu harusnya bilang sedang menungguku selesai, jadi aku bisa bergegas. Kenapa kamu takut itu membuatku menunggu? Kamu istriku. Bahkan jika kamu mintaku menunggu 3 hari, maka pasti kulakukan. Dia menyibak rambut panjang sang istri ke belakang, membuat wajahnya juga tubuh depannya mempesona. Dapat dilihat dengan jelas itu berlebihan. Tidak, aku hanya tidak bisa jauh darimu selama terlalu lama. Kata-kata manis yang menyentuh dan mengharukan, tapi sayangnya saat ia membalas, ia kehilangan peluang untuk meneruskan pembicaraan seperti. Bawa lagi saja, anggap ini di rumah. Teh maju, saya selalu menggeserkan permukaan bibirnya di sana. Ia jadi makin tegang karenanya. Kasihnya tidak tembuskan. Tidak, aku tak tahu apa bisa kamu harus ini. Jadi tidak, jika tidak aku yang akan memanggil mereka ke rumah. Kamu mulai lagi. Aku hanya ingin membuatmu bahagia. Aku sudah merasakan bahagianya dengan bersamamu. Buktikan. Ia tersenyum. Kamu kebiasaan, ujarnya sebelum